Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari baik bagi kita semuanya. Senang rasanya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo Jumat 14 Mei 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Demikianlah sabda Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus masih melakukan pelayanan di bumi selama 40 hari. Setelah itu, ia kemudian naik ke surga. Walaupun memang sampai saat ini banyak orang yang tidak percaya akan kenaikan Yesus ke surga. Tetapi bagi kita pengikut Kristus, kita imani bahwa Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan itulah yang kita rayakan kemarin di dalam ibadah peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ada yang menarik Bapak Ibu ketika Yesus naik ke surga. Secara fisik dia memang tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi dia telah naik ke surga, tetapi dia tidak meninggalkan mereka. Kenapa demikian? Karena sekalipun Yesus naik ke surga, dia tetap ada melalui Roh Kudus yang akan tinggal sebagai penolong di dalam hidup murid-muridnya dan orang percaya. Artinya, Yesus pergi untuk tinggal di dalam hati muridnya. Saudara, di dalam Kristus, teks kita hari ini secara eksplisit ingin mengatakan bahwa para murid Yesus akan menjadi saksi Tuhan. Apa itu saksi? Saksi menurut bahasa asli Alkitab berasal dari kata martus. Kata ini berarti seorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat, apa yang telah ia dengar, atau apa yang telah ia ketahui. Dari martus, kita mengenal kata martir, yaitu seseorang yang karena kesaksiannya mengalami kematian. Stefanus adalah salah satu martir Tuhan. Karena kesaksiannya tentang Yesus, ia kemudian dianiaya sampai mati. Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58 yang mengisahkan bagaimana Stefanus diseret keluar kota oleh orang-orang dari mahkamah agama, lalu dilempari dengan batu hingga mati. Saudaraku, setiap orang dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Namun tidak semua ditentukan oleh Tuhan untuk mati karena kesaksian mereka tentang Kristus Yesus atau menjadi martir. Saudara, di dalam Kristus sebagai pengikut Kristus, kita tentunya dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah Yesus lakukan di dalam kita dan bagi kita. Kita dipanggil untuk menuntun orang kepada Kristus. Menjadi saksi kita tidak harus dapat menjelaskan setiap persoalan teologis atau menjawab setiap pertanyaan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa yang telah kita saksikan di dalam hidup kita sendiri melalui salib dan kebangkitan Juru Selamat kita. Kenapa kita harus menjadi saksi? Karena bersaksi adalah bagian dari pemberitaan Injil. Dan memberitakan Injil merupakan tugas yang mulia. Orang yang bersaksi juga merupakan salah satu tanda bahwa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Jawabnya adalah seseorang
harus terlebih dahulu diperlengkapi oleh kuasa yang berasal dari Tuhan. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Bersama Roh Kudus, kita dapat bersaksi dengan jujur serta tulus. Bukan kesaksian untuk semata-mata tujuan pribadi kita, demi membanggakan diri alias kesombongan rohani. Bersama Roh Kudus, kita akan dituntun melakukan buah-buah roh dalam hidup kita yang boleh dilihat semua orang dengan jelas. Dan itu adalah kesaksian yang paling kuat, yaitu melalui cara hidup kita. Bapak Ibu, biarlah kesaksian kita memuliakan nama Tuhan dapat menguatkan, menjadi teladan bagi orang lain, dan terutama membawa orang datang kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan pasti disenangkan, sebab hidup kita telah menjadi berkat dan menjadi saksi bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh Engkau pilih menjadi pengikut-Mu. Ajar dan tuntunlah kami melalui Roh-Mu untuk dapat menjadi saksi bagi-Mu melalui kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saudara di dalam melakukan aktivitasnya. Kami akan selalu mengingatkan kiranya kita semuanya tetap setia untuk melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.